Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dimulai di tengah-tengah dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Ada juga banyak orang yang mendengarkan diskusi mereka. Beberapa orang benar-benar percaya bahwa Yesus adalah nabi, sementara yang lain percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Namun ada orang lain juga yang membantah klaim ini. Bagaimanapun juga, Yesus berasal dari Galilea dan kitab suci telah menubuatkan bahwa Kristus akan datang dari Betlehem. Mereka sangat terpecah dalam keyakinan mereka tentang Yesus. Saudara-saudari, beberapa orang meminta para penjaga bait suci untuk menangkap Yesus, tetapi tidak ada yang mau melakukannya. Namun para penjaga melakukan apa yang dilakukan semua karyawan yang baik. Mereka kembali ke pimpinan mereka, orang-orang Farisi, untuk instruksi tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketika penjaga tiba, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala terkejut bahwa penjaga tidak membawa Yesus kepada mereka. Mereka bertanya, mengapa mereka tidak menangkap Yesus? Jawaban para penjaga itu pasti membuat para imam kepala dan orang-orang Farisi terkejut. Para penjaga dengan jujur dan sederhana berkata, "Kami belum pernah mengalami orang seperti pria ini. Kami belum pernah melihat orang seperti Yesus. Tidak ada yang pernah berbicara seperti Yesus." Jelaslah para penjaga terpesona dan kagum pada Yesus dan pengajarannya. Saudara-saudari, tidak mengherankan jika orang-orang Farisi marah kepada para penjaga. Lagi pula penjaga tidak seharusnya berpikir sendiri. Mereka hanya harus melakukan apa yang telah diperintahkan. Para penjaga pasti sudah mengantisipasi bahwa orang-orang Farisi tidak akan senang karena mereka tidak mengikuti perintah mereka. Namun para penjaga tidak percaya bahwa Yesus harus ditangkap dan mereka bersedia untuk mempertahankan keputusan mereka. Mereka secara pribadi telah mengalami otentisitas Yesus bagi diri mereka sendiri. Selain itu, Yesus tidaklah melanggar hukum apapun.
Yesus hanya merupakan ancaman bagi kekuatan orang-orang Farisi. Dalam hati nurani, para penjaga tidak bisa dan tidak mau menangkap Yesus. Saudara-saudari, di tengah semua itu, Nikodemus yang juga seorang Farisi angkat bicara. Dia bertanya kepada sesama orang Farisi, apakah hukum Yahudi mengizinkan seseorang untuk dikutuk sebelum mendengarkan pembelaan individu tersebut? Paling tidak orang Farisi harus menanyai siapapun sebelum menangkap mereka. Saudara-saudari, seperti yang Anda bayangkan, orang-orang Farisi marah dan murka atas kritik dan campur tangan Nikodemus. Mereka terus terang mengatakan kepadanya bahwa itu bukan tempatnya untuk mengkritik mereka. Nikodemus tidak memiliki otoritas atas mereka. Selain itu, Yesus adalah orang luar. Ia berasal dari Galilea. Tidakkah Nikodemus mengerti bahwa tidak ada siapapun yang baik dapat datang dari Galilea? Saudara-saudari, setiap hari Yesus jelas menjadi ancaman bagi kekuasaan dan otoritas orang-orang Farisi. Orang-orang mendengarkan Yesus dan beberapa dari mereka mulai mempertanyakan dan meragukan orang-orang Farisi. Ketegangan antara Yesus dan orang-orang Farisi semakin meningkat. Apakah orang-orang Farisi mulai bersekongkol satu sama lain? Apakah mereka mulai berbicara tentang cara-cara yang mungkin untuk melepaskan diri dari Yesus ini? Saudara-saudari terkasih, hari ini mungkin kita dapat bertanya pada diri sendiri, kapan kita menemukan diri kita berada pada posisi orang Farisi? Kapan kita menghakimi dan bertindak seperti orang Farisi? Apakah ada kalanya kita juga kritis terhadap orang yang berbeda, yang mungkin memiliki nilai atau perilaku yang tidak kita setujui? Injil hari ini mengundang kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara-suara di kepala dan hati kita. Kita mungkin akan terkejut dengan apa yang kita dengar atau temukan di sana. Jika kita memantau pikiran dan penilaian kita mungkin menyadari betapa cepat dan naluriah kita melompat ke penilaian orang lain. Namun jika kita menyadari bahwa kita sedang menghakimi orang lain, maka kita memiliki kesempatan untuk mengubah pikiran dan hati kita. Kita punya pilihan untuk mempertahankan keputusan itu atau melepaskannya. Apa yang akan kita pilih untuk dilakukan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.